Sekarang saya mau mereview bagaimana sih spesifikasi dari Nikon Z9 ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya Wartono di channel Wartono Moto. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau memberikan informasi yang sangat menggembarkan lah ya di dunia perkameraan mirrorless terutama ya, yaitu Nikon meluncing flagship terbarunya, yaitu Nikon Z9 ya, yang sudah lama dinantikan ya, yang mana kompetitornya sudah mengeluarkan, ada mungkin Sony, ada Alpha One, terus si Canon ada R3 ya, Fujifilm juga ada GFX atau yang medium format itu ya. Dan Nikon akhirnya tadi malam ya, tepatnya 28 Oktober 2021 ya, saya sempat nonton juga untuk launchingnya ya. Kalau kalian ingin nonton juga ya silahkan cek di deskripsi ya, cuma bahasa Jepang ya, karena langsung dari Nikon Jepangnya ya. Sekarang saya mau mereview bagaimana sih spesifikasi dari Nikon Z9 ini. Ini saya buka di nikon.co.uk ya, jadi website untuk UK. Jadi Nikon itu websitenya banyak ya, websitenya itu per benua ya, ada, atau per negara bahkan ya ada ya. Jadi official resminya itu banyak ya, yang di Jepang, yang global, yang utama ya yang Jepang itu, terus ada Asia, ada Eropa, ada, nah ini termasuk UK ya, jadi banyak ya, yang Indonesia juga ada ya. Oke, di sini ini ya, kita cek ke Nikon Z9 nya lah, ini unstoppable ya, tidak terhentikan atau tak terbendung lah ya, ini ya, unstop, tidak terhentikan, tak terbendung ya, Z9. Nah langsung harganya aja ya, to the point harganya, tapi ini belum harga resmi Indonesia ya, ini harga global atau ini di UK ya, harganya 5.299 pound sterling. Nah ini kalau di UK, nah 100 juta lebih ya, nah, kalau dirupiahin. Tapi kalau di US itu beda lagi harganya ya, 5.499 ya, 5.500 ya kalau di Amerika. Jadi nah ini ya, kalau dipakai dolar ya itu 78 jutaan ya, 78 juta ya. Nah ini harganya sekitar segini ya. Ya kalau di Indonesia ya mungkin sekitar 80 sampai 90 juta mungkin ya, tapi ini belum, yang di Indonesia belum launching ya, yang versi Indonesianya harga resminya berapa ya, kita bisa memperkirakan ya sekitar 80 sampai 90 juta ya. Ini tentu angin segar juga ya, karena di bawah harga Sony Alpha One lah ya. Ini Alpha One 90 lebih ya, hampir 100 juta. Tapi kita lihat spesifikasinya seperti apa ya. Nah ini spesifikasi utamanya, jadi dia FPS nya ya, buffer itu bisa sampai 120 fps. Ibaratnya dari gambar-gambar itu bisa jadi movie ya udah, atau video dengan cukup besar juga dan bisa slow mo ya. Jadi dari foto-foto itu dijadikan film. Jadi namanya foto kan tentu kualitasnya mantap ya. Nah, dan itu bisa di 120 fps ya, karena untuk Nikon Z9 ini nggak ada mechanical shutternya, jadi semua digital shutter. Nah, dan ini bisa sampai 120 fps, jadi luar biasa ya. Nah, namun ya tetap nanti mungkin ada pengurangan ya, tidak full raw. Kalau full raw itu kayaknya sekitar 20 fps ya, kalau mau yang full raw ya. Kemudian ini untuk megapikselnya ini 45,7 megapiksel ya, full frame. Nah, jadi termasuk
untuk segi detail gambarnya juga dapat ya, karena resolusinya besar. Tentunya ini untuk kamera fotografer ya, cocok sekali. Dan di sini itu sistemnya juga dia hybrid lah ya. Nah, jadi tidak hanya fotonya yang jos tapi juga videonya jos ya. Nih yang ada 8K videonya ya soalnya. Kemudian ini deep learning AF ya. Autofokusnya ini dalam satu skin itu bisa mendeteksi banyak ya. Jadi kalau kamera-kamera ini kan kadang ini untuk human aja. Nah, terus disetting lagi kalau mau motret burung, setting lagi burung. Motret lagi binatang, setting ke binatang lagi. Kalau ini enggak, jadi dia satu frame pun bisa mendeteksi banyak, bahkan manusia, hewannya pun bisa spesifik ya, seperti anjing, kucing, terus benda juga, mobil, motor ya. Nah, nanti kita lihat lagi untuk lebih speknya lebih detail ya. Di sini ada technical specification. Kemudian real life viewfinder. Nah, viewfindernya itu kalau istilahnya itu kalau nggak real life berarti kan agak ngelek. Nah, ini enggak. Jadi dia sesuai apa yang ketika kita lihat di luar sama viewfinder itu mirip lah, sama. Jadi nggak ngelek juga. Nah, itu ya. Real life viewfinder. Nah, ini tadi IK. No miss, no limit, no boundaries. Nah, ini ya. Dan ini juga menggunakan prosesor yang baru ya, Speed 7. Nah, ini baru ini di Nikon Y9 prosesor ini digunakan ya, karena sebelumnya di Speed 6 ya, Speed 6. Bahkan di Nikon Z6 dan Z7 itu Speed 6-nya itu sampai 2 ya, double ya, karena spesifikasinya tinggi. Dan ini Speed 7 ini lebih tinggi lagi, mendukung format 8K ini, terutama di 8K-nya ini, 8K ini ya. Continuous AF. Nah, ini ya deep learning AI. Nah, jadi dia bisa people, animal, bird, vehicle. No other AF system can recognize so many subjects in skin at once. Jadi dalam satu skin itu dia udah bisa mendeteksi manusia, hewan, binatang, burung, bahkan kendaraan ya. Nah, ini. Dan ini ya ada 3D trackingnya, advanced 3D tracking. Nah, ini kita bisa menekannya. Press and hold to experience 20 fps. Ini buffer ya, 20 fps. Dan itu raw ya, full raw. No visible rolling shutter, fast shutter speed. Nah, ini buffer. Nah, tentunya menggunakan untuk kartunya juga tidak bisa menggunakan kartu yang biasa ya. Ini harus menggunakan CF Express Type B ya, yang memang kecepatan tinggi ya. Kalau kartu-kartu SD card itu walaupun UHS 2 itu juga nggak bisa ya, tidak menyediakan. Jadi ini gelas CF Express, dan harganya pun ya mahal lah ya, jutaan. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan kameranya ya emang harus seperti itu. Kamera mahal masa SD card, pakai SD card kan gitu ya. Jadi udah sesuai lah ya, CF Express Type B, dan ini bisa dual slot ya. Oke, ini contoh real time ya, real time EF nya itu seperti ini, EVF ya, viewfinder. Ya ini ya, ini jadi dia langsung untuk recording dan viewfindernya. Nah, sistemnya itu seperti ini ya, bersamaan ya, live view data dan still image data. Langsung yang ini ke memory card, yang ini ke mata kita ya. Nah, ini. Nah, kalau konvensi kan seperti ini.
Ini real life itu bisa langsung kayak video langsung gitu muter. Nah, kalau yang kompetitor tadi kelihatan agak ngelek-ngelek ya, seperti itu. Dan untuk layarnya itu 4 axis tilting monitor. Jadi dia bukan very angle, bukan untuk bisa sampai untuk selfie itu bukan. Ya, tapi ya nggak ngapain ya kita selfie pakai ini Z9 ya. Ada kamera-kamera khusus yang emang untuk selfie untuk vlog ya. Kalau ini ya ada videographer lah, kalau ada yang megang kameranya. Nah, seperti itu. Tapi ini bisa sampai mau vertikal dan horizontal, dia bisa 4 aksis ya, sangat membantu juga ya. Nah, seperti ini, jadi bisa langsung vertikal ini ya. Dan dia ukurannya lebih kecil tentunya dari D6 ya. Flagship DSLR nya Nikon yang terakhir ya, D6, maksudnya terakhir sampai saat ini ya, nggak tahu kedepannya mau dibikin D7 lagi nggak ya. Oke. Dan sangat kokoh ya dia, padahal Nikon itu udah terkenal sangat kokoh sekali durabilitasnya, dan ini yang paling kokoh yang pernah dibuat Nikon. Nah, jadi bisa dibayangkan, bahkan di videonya itu ada yang sampai masuk ke dalam lumpur karena hujan-hujanan, nah air tuh gak masalah ya, atau guncangan pakai mobil taruh di bak terbuka terguncang dengan sangat kencang, itu fine-fine aja ya. Nah, ini ada pelindung sensornya. Ini sebenarnya di Z6 juga udah ada, tapi ini yang lebih kuat lagi mungkin ya. Z6 juga kalau kita buka itu langsung ketutup ya. 2 sensor coating, illuminated button. Nah, ini ya. Jadi ini sangat membantu ketika gelap-gelapan. Tombol-tombolnya itu nyala ya. Ada apa ya, fosfornya lah ya, seperti itu. Illuminate. Nah, ini sangat membantu sekali ini. Nah, ini ya. ISO-nya itu bahkan bisa sangat ISO rendah ya. Base-nya aja itu bisa 64. Itu base ya. 64 dan sampai 25.600 ya. Dan bisa ditingkatkan sampai ke 32 sampai 102.000. Nah, ini jadi mau agak gelap, terang, sangat terang tuh bisa menyesuaikan ya. Nah, ini jadi ini sistemnya sangat luar biasa, cepat, lembut. Nah, ini. Dan untuk transfer datanya pun ya mudah ya, bisa pakai USB, bisa pakai macam-macam ya, wireless juga bisa ya, wifi ya. Oke. Nah, ini ya, bisa 8K video. Nah, untuk 8K nya itu sampai cuma di 30 fps ya. Nah, ini udah, tapi dia bisa itu ya, apa, rekornya itu bisa lama, bisa sampai mungkin 2 jam. Dan nanti juga ada firmware update bisa sampai 60 fps. Wah, mantap ini. Dan untuk 4K nya aja itu udah 120p ya, 120 fps. Ini aja udah 4K, bisa di slow mo sampai 4 kali, luar biasa ya. Jadi untuk video juga mantap ini, dan bisa 10 bit in kamera. Jadi nggak perlu apa, merekam di eksternal, internal pun sudah bisa 10 bit 422 lah ya. 10 bit 422 itu internal udah. Nah, kalau mau eksternal juga bisa juga pakai eksternal tentu ya. Nah, seperti ini. Fokusnya juga ini diklaim paling cepat ya di antara kamera Nikon yang pernah ada. Nah, jadi kalau kalian pernah nyoba Z6, Z7
Nah, ini lebih cepat lagi itu. Z6 2, Z72. Nah, ini lebih cepat lagi, atau D6. Nah, ini lebih cepat lagi. Jadi ini paling cepat di antara kamera-kamera Nikon. Nah, karena ini sekarang ya flagshipnya ya ini, flagshipnya Nikon. Nah, jadi kalau kayak Z6, Z7 itu ibaratnya bukan flagship, medium lah, medium. Nah, yang flagship, the real flagshipnya itu ya ini. DMI, low latency. Ya ini karena untuk koneksinya dia juga pakai full HDMI ya, HDMI yang besar itu. Nah, ini aperturnya juga bisa sampai ya, kamera-kamera yang lensa Nikon yang S itu ya, terutama S line kan ada yang sampai 0,9 ya aperturnya. Jadi super bokeh, super mantap lah ya, yang pecinta-pecinta bokeh itu. Nikon aja yang pakai 1,4, 1,8 itu aja udah, yang 50 mili ya, 1,4, 1,8 itu aja udah mantap ya, apalagi ini ya 1,2. Lebih jos lagi. Nah, ini fokus. Nah, dan ini juga ngeluarin FTZ atau apa itu, adapter ya, adapter untuk dari lensa-lensa lama Nikon, lensa F ya, ke lensa Z. Nah, itu ada FTZ yang versi 2 juga. Nah, ini bisa untuk lensa-lensa AFD, AFD-nya Nikon ya, lensa-lensa yang dulu itu support semua ya, seperti itu. Jadi ada yang lebih bagus lagi, perbaruan untuk adapter ya, adapter dari Nikon ya. Nah, stabilisasinya ini ada ya, tentu in body. Ini diklaim sampai 6 stop. Wah, mantep ya. 5 arah ya, 5 axis. Pitch, roll, raw, yaw, X, Y. Nah, ini tanpa mengurangi ketajaman. Jos ini. Nah, ini ya termasuk mount adapter F2Z generasi kedua ya. Jadi untuk lensa-lensa Nikon ya, yang F, yang DSLR itu lebih kompatibel lagi, termasuk lensa-lensa AFD. Nah, itu bisa ini untuk FTZ yang generasi kedua. Kalau yang dulu yang generasi pertama, beberapa lensa yang AFD itu nggak bisa ya, tapi ini bisa ya. Nah, ini mantap ya. Dan ini juga ada ngeluarin ini flash ya, flash terbarunya yang ya sesuai dengan inilah, nanti lebih mantap lagi, flagship flash SP5000 ya. Nah, ini beberapa galerinya. Nah, ini untuk yang didapatkan ya, untuk aksesoris bawaannya. Aksesoris bawaannya cukup banyak juga. Kemudian ada aksesoris tambahan ya, termasuk kalau mau beli adapter FTZ 2 ini aksesoris tambahan. Nah, dan yang lain-lain ini. Nah, ini termasuk spotlight ini. Nah, ini ya untuk spesifikasi teknisnya seperti ini. Nah, mantap ya. 45,7 megapiksel. Jos, ini benar-benar flagship ya. Dan kalau dilihat dari spesifikasi ini ya, ini Sony Alpha One ya, kalah lewat lah. Sony Alpha One ya, yang flagshipnya Sony, atau Canon R3 itu juga lewat. Kalau dilihat dari spesifikasinya ini ya, beberapa spek banyak unggulnya di Nikon ini, tapi di spek, beberapa spek juga masih ada yang unggul Sony ya. Nah, tuh kayak yang apa ya, ya ini soalnya belum pegang juga ya kameranya, dan yang di Indonesia juga belum dirilis. Nah,
nanti mungkin ada rilisnya yang Indonesia, termasuk harganya ya, harga resminya di Indonesia itu berapa. Nah ini untuk spesifikasi detailnya ya. Nah kalau kalian ingin ngecek ini juga bisa ya, nanti saya sertakan link untuk cek ini ya di deskripsi ya, di nikon.co.uk ya. Oke, demikian aja dulu ya. Nah, sekilas tentang Nikon Z9 ini ya. Ini juga kamera yang sangat luar biasa, impian lah, kamera impian ya. Nah, semoga aja saya atau kalian semua bisa segera memiliki kamera ini ya. Nah, tentu dengan kita memiliki kamera ini berarti ya kita mampu untuk membelinya kan gitu. Artinya kita dimampukan lah untuk bisa membeli kamera ini. Jobnya untuk videografi maupun di YouTube maupun yang lain itu berarti meningkat ya, seperti itu, sehingga kita mampu beli kamera ini ya. Ini udah tidak diragukan lagi lah. Dan saya juga ingin mencobanya, mungkin nanti kalau ada kesempatan saya mau ke Nikon Experience Hubs ya, kalau sudah resmi juga di Indonesia ya, bisa menikmati ini ya. Tapi saya nggak punya kartunya ya, CF Express ya, itu juga ya harus beli, berarti CF Express juga mahal ya. Oke, demikian ya, semoga bermanfaat ya. Ya ini Nikon ya, kamera saya masih Nikon ya. Semoga juga bisa kebeli yang Nikon Z9 atau mentok-mentoknya ya Z72, Z62 mentok-mentoknya ya. Semoga dengan hadirnya Z9 ini, Z62, Z72 itu harganya turun gitu. Itu yang diharapkan. Oke, demikian ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.